Jadi ketika kita dalam majelis banyak-banyaklah berdoa karena pada saat itu ribuan malaikat turun di samping kita seperti itu. Dan jazakillah khair pada Ustadz yang sudah datang dan sudah bersedia untuk mengisi kajian pada hari ini. Mudah-mudahan kita mampu mengambil ilmu-ilmu yang insya Allah akan segera disampaikan oleh Ustadz. Sebelum kita buka acara kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin tidak tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan siraman rohaninya kepada kita semua. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV Ustadz seperti itu. Oke, nama lengkap Dr. Haji Maidedu LC SHMESY. Kemudian pada saat ini beliau merupakan salah satu S1 beliau Hukum Syariah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian juga beliau menempuh 2 kali S1, yang kedua yaitu Hukum Ekonomi Islam SI Al-Madrasiyah Cimahi. Kemudian S2 beliau Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan pendidikan S3 beliau Hukum Islam seperti itu. Luar biasa ya teman-teman. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah, kami minta kepada Ustadz untuk menyampaikan siraman rohaninya di hadapan kita semua. Kepada Ustadz dipersilakan. Tafadhol masykur. Cek suara saya jelas, teman-teman? Ya, Ustaz. Jelas? Bagus, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa yang ada di Thailand, alhamdulillah satu kenikmatan yang sangat berharga. Saya bisa mengenal teman-teman di sini, bersilaturahim, meskipun kita masih menggunakan Zoom. Mudah-mudahan ini tentunya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus menggali ilmu ya. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Di sini saya mendapatkan amanah untuk membahas tentang apa itu judulnya, mengharumkan ya, mengharumkan bangsa, nama bangsa, mengharumkan nama bangsa dan agama melalui Ramadan. Kemarin saya ada yang menemui saya ketika acara itu, lalu saya tanyakan sebenarnya apa poin pentingnya adalah motivasi. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya saya pengen tahu dulu rata-rata di sini kuliahnya itu jurusan apa ya? Saya berangkat dari MC dulu deh, Mbak Neni. Mbak Neni kuliahnya apa, Mbak? Saya saat ini sedang menempuh pendidikan master dengan jurusan Biodiversity and Environmental Management di Konkan University. Jadi manajemen ya, ilmu manajemen. Enggak sih, Ustaz, lebih ke saintifik sih, Ustaz sebenarnya. Oh, saintifik. Baik. Jadi rata-rata di sini umum ya kuliahnya ya? Ya, umum, Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, mau kuliah umum ataupun mau kuliah yang berbau agama ya, saya kira ketika kuliahnya di luar negeri, ini tidak jauh berbeda lah dengan zaman saya waktu kuliah di luar juga sama, saya kira. Ada apa namanya,
tradisi atau ada dinamika yang cukup kental di tengah-tengah mahasiswa. Ya, seperti yang namanya tinggal di lingkungan yang baru, di negara orang, dengan kebiasaan yang baru, kemudian peraturan pun berbeda dengan negara kita, baik normanya, kemudian kebiasaannya, kehidupan masyarakatnya, sosial, politik, dan budaya, semuanya berbeda. Ini tentu membutuhkan ekstra bagi kita menyesuaikan diri. Jadi tugas kita itu bukan saja kita belajar, tetapi kita dituntut untuk bisa menjadi orang yang bisa menyesuaikan di mana kita tinggal. Namun, tempat baru yang kita tinggal ini jangan sampai kita hilang dari prinsip kalau kita adalah warga dan bangsa Indonesia yang memiliki norma sendiri, kebiasaan sendiri, dan peraturan yang tentunya tidak sama dengan negara di mana kita tinggal. Nah, mana ya? Kucingnya di mana ya? Di mana? Di mana udah ketemu belum kucingnya itu? Dicari dulu, nanti hilang. Oke. Baik, kita nanti ngobrol-ngobrol saja, diskusi saja ya Mbak ya, karena bukan stadium general, bukan apa dan sebagainya, kita santai lah. Baik, dari perbedaan tadi, perbedaan keadaan, kondisi, karena kita juga harus menyesuaikan tempat tinggalnya, kemudian kebiasaan masyarakatnya, bahasa, macam-macam lah, kompleks sebenarnya. Makanan, kalau mungkin karena ini masih kawasan Asia, saya kira tidak jauh berbeda lah dengan Indonesia. Kemudian mungkin cuaca, kemudian kebiasaan masyarakatnya, bahasanya dan lain sebagainya. Apalagi agama ya, tentunya posisi Muslim di sini sebagai agama yang tentunya tidak sebanding sebanyak waktu kita tinggal di Indonesia. Nah, ini tentu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Namun, di saat kita harus menyesuaikan itu semua, berbarengan dengan kita harus bisa menguasai atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kampus. Dosen ketika menyampaikan dengan bahasa tentunya kita butuh penyesuaian, materi juga sama, teman-teman juga sama, lingkungan, artinya itu sangat banyak sekali. Namun teman-teman, itu jangan sampai menyebabkan kita jadi lupa, jadi kendor. Kebanyakan, ini kebanyakan, tapi mudah-mudahan di sini tidak sama ya, mayoritas. Kalau kuliah di tempat orang atau di negara orang itu, karena lingkungannya baru, akhirnya senang tuh dengan hal-hal yang baru, apalagi kalau misalkan negaranya bagus, banyak tempat hiburan, banyak tempat rekreasi dan lain sebagainya, tidak sedikit juga yang terkecoh dengan mereka lebih banyak menikmati suguhan-suguhan alam yang begitu indah sehingga kuliah menjadi nomor 2, ya kan? Atau bisa jadi di negara tertentu yang di situ kerja sangat mudah sehingga menggiurkan kita sebagai mahasiswa untuk mencari uang, ya kan? Dengan bekerja atau dengan bisnis. Nah, ada kalau saya amati ada beberapa hal yang ini menjadi kebiasaannya. Yang pertama, mahasiswa kalau sudah di luar negeri itu biasanya lupa untuk pulang.
Ya, lupa untuk pulang. Entah lupa atau memang malas untuk pulang. Banyak alasan. Awalnya memang waktu dari Indonesia saya akan belajar dengan rajin, saya akan tempuh pendidikan S1 saya misalkan hanya 4 tahun. Ternyata setiap negara kan beda sistemnya. Kalau di tempat kami dulu itu sistemnya kenaikan. Sistem kuliahnya kenaikan. Jadi misalkan 3 mata kuliah tidak lulus, maka dia tidak naik. Harus mengulang dari tingkat 1 lagi. Ketika nggak naik lagi, tahun keduanya tetap dia berada di tingkat 1 sampai 3 tahun, maka dinyatakan anak ini tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti mata kuliah di prodi tersebut atau di bidang keilmuan tersebut, maka harus dipindahkan ke prodi lain misalkan jurusan lain. Nanti kembali lagi ke tingkat 1 dengan jurusan yang baru. Itu kalau sistem yang ada di Mesir ya. Kalau di sini saya tidak tahu apakah sama dengan beberapa negara yang sistem kenaikan kelas, atau sama dengan Indonesia yang penting ikut kuliah, kemudian bikin tugas, diskusi dan lain sebagainya, dapat nilai. Ketika nilainya kurang memuaskan bisa lobby dengan para dosennya, membuat makalah dan seterusnya. Saya kurang tahu persisnya. Yang jelas itu adalah salah satu yang menyebabkan mahasiswa lupa untuk pulang. Ya, karena sistem perkuliahan yang berbeda, ketentuan kampus yang berbeda, negaranya yang bagus. Jadi enggan untuk pulang atau bahkan malas untuk pulang. Kalau misalkan udah selesai nih. Udah selesai, saya mau S2 lah di sini. Mumpung ada di sini. Selagi saya masih muda, belum ada beban keluarga dan sebagainya, saya mau S2. Setelah S2, kemudian menemukan, wah kalau saya bekerja di sini kayaknya enak nih. Ya kan, saya mau berkarir di sini dan seterusnya. Atau misalkan saya mau berkarir di luar Indonesia lah intinya. Nah ini penyebab mahasiswa yang lupa atau enggan untuk pulang. Kadang suka membandingkan. Kalau saya pulang kerja apa nanti ya? Di Indonesia, kondisi sedang begini, bla 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 dan seterusnya, banyak pertimbangan. Tulis pertimbangannya, plus dan minusnya kalau saya nanti pulang. Nanti saya dapat apa, nanti saya kerja apa, nanti saya bagaimana kiprah saya di tanah air. Sementara kondisi seperti ini, bla 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 dan seterusnya, saya lebih suka di sini. Maka tidak sedikit orang-orang hebat, anak-anak bangsa yang cerdas, anak-anak bangsa yang pinter, itu cenderung untuk orientasinya bukan kembali, ya, tetapi malah mencari karir di luar Indonesia. Tentu ini menjadi evaluasi saya kira buat pemerintah Indonesia, bagaimana ketika ada mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar, kira-kira balik lagi seperti apa gitu tuh. Magnetnya harus dengan apa, regulasi apa yang kira-kira pemerintah Indonesia ini mampu dalam hal ini melalui perwakilan-perwakilan yang ada di luar, melalui KBRI, bagaimana ini? Data masuk berapa, yang lulus berapa, yang balik berapa, yang menetap berapa, yang melanjutkan kerja di sini berapa. Ini menjadi PR saya kira untuk terus dikaji kenapa penyebabnya. Kemudian penyakit berikutnya yang saya kira sama ya, itu lupa tujuan. Lupa tujuan. Waktu mau berangkat dari Indonesia, saya mau belajar. Tapi begitu sampai sini, sampai negara tujuan, karena lihat pemandangannya bagus-bagus, akhirnya lupa kampusnya di mana gitu tuh. Malah nyasarnya ke tempat-tempat tempat-tempat wisata, ke mal-mal, ke tempat bermain, bahkan mungkin ke sinema-sinema, ke bioskop-bioskop dan lain sebagainya. Karena mungkin berpikir, ini saya mumpung ada di sini nih, ini bagus-bagus sekali, saya bisa nanti bisa untuk cerita saya dan lain sebagainya, yang pada akhirnya lupa dengan tujuan awal kalau datang ke Thailand ini mau
mau belajar. Ya. Atau misalkan ya tadi karena melihat kayaknya peluang bisnis besar sekali di sini nih. Kayaknya saya bisa nih sambil bisnis. Awalnya sambilan. Ya. Awalnya sambilan, begitu wah bagus juga ini peluang bisnisnya, menghasilkan, lupa dengan kuliahnya. Dan itu tidak sedikit juga teman-teman saya dari 100 orang, 107 orang yang mendapatkan beasiswa, itu hanya 25 seingat saya yang lulus pada tahun secara bersamaan sesuai dengan targetnya. Artinya 100 dari 100 hanya 25, maka hanya 25% angka kelulusan. Dari 25 ini tidak semuanya mau pulang. Ya, karena memang tadi melihat kalau pulang nanti saya kerja apa ya? Jadi yang terfikirkan adalah saya kerja apa. Sehingga terkadang kuliah atau terkadang kita ini semakin tinggi pendidikan, semakin rendah selera dan cita-citanya. Saya ambil contoh begini. Ketika teman-teman kecil, waktu masih TK, ditanya mau jadi apa? Ada kan yang jawab mau jadi presiden. Ada saya mau jadi menteri. Ada yang mau jadi polisi. Ada yang mau jadi dokter. Macam-macam kan. Naik sedikit di SD. Lihat pengalaman-pengalaman yang tadinya pengen jadi presiden. Wah nanti presiden udah di demo dan seterusnya. Mau jadi gubernur aja. Itu udah menurun. Ya, SMP ditanya berubah lagi. SMA ditanya berubah lagi. Kuliah begitu lulus. Ya yang penting bisa dapat, yang penting kerjalah, yang penting dapat kerjaan asalkan halal. Ini semakin tinggi pendidikan, justru cita-citanya semakin rendah. Berarti ini ada yang keliru dalam pengelolaan pola pikir. Saya kira ini menjadi catatan yang perlu diingat ya, bahwa jangan sampai pendidikannya tinggi tetapi nanti yang penting saya kerjanya yang penting halal lah, kerja apa aja. Gak boleh begitu. Harusnya semakin tinggi pendidikan itu semakin dewasa kita berpikir. Jangan berpikir nanti kerja apa, jangan. Tapi apa yang bisa saya persembahkan, apa yang bisa saya lakukan untuk merekrut atau untuk membantu banyak orang supaya mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Anda bekerja, Anda kuliah di sini dengan berbagai mata kuliah, dengan berbagai jurusan. Kalau dengan kuliah di sini kemudian Anda berpikir bahwa saya nyari kerja, nah ini kedewasaan berpikir belum matang saya kira. Ya, karena apa? Lulusan TK seusia yang sama dengan kita yang dicari kerja. Kalau kita punya teman SD yang sama-sama usianya, yang dicari oleh mereka juga apa? Kerja. Kalau ada teman kita yang SMP, hanya sampai SMP saja, sekarang usianya misalkan sama 20, pasti mereka yang dicari adalah kerja. Kemudian kalau misalkan ada yang teman kita SMA nggak lanjut kuliah, saat ini pasti memiliki selera yang sama, yaitu sama-sama mencari kerja. Lah, kita hanya yang kuliah, sama-sama cari kerja. Terus apa yang membedakan pendidikan tinggi dengan pendidikan yang SD, SMP, SMA? Iya kan? Kalau mereka orientasinya kerja, maka kita orientasinya bagaimana menyediakan lahan pekerjaan. Bagaimana menciptakan. Inilah yang saya maksud bahwa kalau kita kuliah, kemudian lupa dengan tujuan awal kita, yang pada akhirnya kuliah juga asalan saja, yang penting lulus, kita nggak maksimal, kedewasaan juga belum matang, dan lain sebagainya. Ini masalah saya kira. Yang selanjutnya,
yang menyebabkan lupa ini ya kita lupa pulang, kemudian lupa tujuan, bahkan tidak sedikit meninggalkan kuliahnya karena menemukan dunia yang baru, banyak yang asik, banyak yang menyenangkan. Ya. Satu, jauh dari keluarga, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang ngawasin. Yang kedua, berteman dengan teman-teman yang seumuran. Artinya yang seumuran, yang sama-sama senang dengan main-main misalkan. Maka kalau di Mesir itu ada istilah begini, kuliah di sana itu tergantung komunitasnya. Kalau komunitasnya pecinta film, maka dipastikan nggak lulus-lulus. Yang banyak adalah mereka film apa nih? Di sinema ini tayang apa nih? Ya. Atau misalkan komunitasnya dengan komunitas bisnis, maka yang ada adalah kuliahnya nomor sekian. Yang penting mereka bisnis. Padahal sesukses-suksesnya bisnis di tempat orang itu ilusi. Karena hanya segitu-gitunya sebab kita terbatas dengan regulasi peraturan pemerintah setempat. Ya. Kemudian ketemunya misalkan dengan teman-teman komunitas yang senang jalan-jalan, yang senang ke tempat-tempat wisata misalkan. Ya itu dipastikan setahun ke kampus hanya berapa kali gitu. Tetapi kalau kita bertemu, berjumpa, berserikat, berteman dengan kawan-kawan yang senang kajian atau senang belajar, rajin ke kampus. Nah, ini dunianya semestinya harus menciptakan dan harus diciptakan situasi yang seperti ini. Supaya apa? Supaya setiap ada mahasiswa yang baru, suasana belajarnya itu ada. Ya. Namun kembali lagi kepada masing-masing dari kita, teman-teman. Artinya bahwa ya bisa jadi mereka nanti ketemunya dengan teman-teman yang senang main-main, ya akhirnya kuliah jadi main-main. Maka agar kita mau pulang ke Indonesia, ke negeri asal, agar kita tidak lupa dengan tujuan awal. Nah, ini harus saya ingatkan di sini. Yang pertama, untuk mengembalikan utuhnya kita dengan cita-cita awal teman-teman. Yang pertama harus kembali pada niat awal. Anda ke Thailand mau ngapain awalnya? Belajar. Nah, itu harus ditancapkan dalam pikiran kita bahwa saya ke sini untuk belajar. Udah satu. Saya ke sini untuk belajar. Maka godaan seperti apapun ketika kita ingat-ingat kembali bahwa saya ke sini untuk belajar. Insya Allah kalau kita kembali kepada niat awal ketika ingin ke Thailand ini untuk belajar, mudah-mudahan itu menjadi amunisi, menjadi penguat ya. Kemudian kembali kepada tujuan awal, niatnya diperbaiki, niat saya ke sini belajar. Tujuannya juga diperjelas. Tujuan saya ke sini belajar. Setelah belajar saya harus balik ke Indonesia. Saya mau membangun Indonesia. Tentu dengan kapasitas yang kita miliki. Ya, karena yang namanya andil untuk membangun itu tidak harus kita berada di barisan pemerintahan, tidak. Membangun lingkungan sendiri dengan ilmu yang didapat dari sini, misalkan. Saya terus terang itu tertarik dengan selalu saya tanya obrolan-obrolan dengan orang-orang yang saya temui dari sisi pertanian, buah-buah dan lain sebagainya. Ini Thailand ini unggul di industri atau di teknologi. Saya akhirnya berpikir, apa nanti saya pulang bawa biji-bijian gitu kan? Kira-kira yang memang bisa bisa dikembangkan
kalau Indonesia yang konon tanahnya luar biasa suburnya, kenapa kita ini tidak bisa seperti negara Thailand ini? Apakah karena memang SDM-nya atau memang bagaimana? Saya tidak tahu tuh sampai mana. Jadi tujuan awal ya, teman-teman di sini bisa belajar banyak saya kira. Karena ini semuanya baru, pelajari. Bisa jadi kuliahnya adalah kuliah kimia misalkan. Bisa jadi yang karena di sini teknologi pertaniannya bagus, bisa jadi tentang pertaniannya Anda kuasai. Apa salahnya? Ya, Anda menemukan satu formula di bidang pertanian, walaupun tidak kuliah pertanian, tetapi karena berkecimpung dengan masyarakat petani di sini, Anda banyak belajar, bertanya dan sebagainya, akhirnya Anda bisa menemukan teknologi baru yang bisa dikembangkan di tempat Anda sendiri. Agar kita tidak lupa pulang, mungkin saya mengingatkan juga bahwa di Indonesia ada keluarga yang sedang menunggu Anda. Ya, ada bapak, ada ibu, ada keluarga. Bisa jadi ada calon istri atau calon suami. Iya kan, yang menunggu, yang menanti kedatangan Anda untuk berkiprah di sana. Minimal kita itu ditunggu sama keluarga. Keluarga, kalau ada salah satu anggota keluarganya yang belajar di luar, itu biasanya begini. Selalu menceritakan dan membangga-banggakan, anak saya sekolah di Thailand loh. Ya, coba. Setiap orang yang ditemuinya, setiap obrolan, setiap hari dan setiap saat. Anaknya berapa Pak? Anak saya sekian. Yang satu di Thailand, lagi sekolah, lagi kuliah. Itu menjadi kebanggaan tersendiri. Nah, cobalah Anda ingat-ingat itu semua, bahwa orang tua Anda sedang membangga-banggakan Anda. Maka sesuaikan perilaku kita di sini dengan mindset, dengan kebanggaan orang tua yang ada di sana. Bahwa taunya kita itu di sini belajar dan belajar. Maka harus kita sesuaikan, jangan sampai mengecewakan. Kalau pulang ke negeri kita masih ilmunya sama dengan waktu kita berangkat, kasihan. Ya, bahkan harus, mohon maaf, harus kemana-mana bawa selembar ijazah untuk lamar sana sini, masih ngerepotkan orang tua. Itu terpukul sekali. Ya. Yang berikutnya, keluarga menunggu. Yang terpenting adalah negara itu menunggu andil kita. Kehadiran teman-teman, ilmu teman-teman, pengalaman teman-teman, keahlian teman-teman yang didapat dari Thailand ini, itu ditunggu kontribusinya oleh negara. Jangan berpikir negara mau fasilitasi apa. Jangan berpikir negara mau ngasih apa. Jangan berpikir itu dulu. Apa yang kamu bisa lakukan untuk negara? Apa yang bisa diberikan untuk negara? Ya, bukankah seorang mukmin itu punya prinsip memberi, bukan berharap atau meminta, termasuk kepada negara. Kita harus bisa memberi. Apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara, kontribusi apa selepas dari sini nih. Makanya ini selagi teman-teman banyak waktu di sini. Ya, saya kira belajar tidak harus secara teori saja. Teman-teman bisa mendapatkan di sini skill, bisa mendapatkan pengalaman banyak, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa diaplikasikan nanti di Indonesia. Itu harus dipelajari semua. Jangan bosan, jangan capek untuk belajar. Karena apa? Akan kembali kepada diri Anda sendiri. Oke, ini prolog teman-teman ya. Ini masih prolog loh, bukan isi. Oke ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya yakin
di kedutaan juga atau di KBRI juga data mahasiswa saya kira terekam. Tahun ini datang berapa, tunggu 4 tahun berikutnya yang pulang itu berapa. Nah, berapa persen dari angka kelulusan, tentu ini menjadi catatan tersendiri. Nah, sekarang begini, kalau kita punya keinginan, ingin mengharumkan nama bangsa, ingin mengharumkan nama agama, Anda adalah seorang warga Indonesia. Kemanapun keindonesiaan Anda selalu melekat. Jati diri bangsa, identitas bangsa tidak boleh dilepaskan begitu saja. Karena misalkan di sini sosial, politik, budayanya berbeda, akhirnya kita ngikut gaya-gayaan seperti orang sini misalkan. Itu sudah hilang itu jati diri bangsa kita. Norma-norma di Indonesia dengan norma-norma di Thailand jauh berbeda. Di sini mungkin bebas pergaulan dan lain sebagainya. Nah, Anda jangan sampai tertipu dan terkecoh. Kenapa? Karena Anda akan kembali ke Indonesia. Jangan sampai malah budaya yang ada di sini tentu yang tidak baiknya saya kira, karena dimanapun tempat yang namanya kebaikan dan keburukan selalu menyertai kehidupan ini. Ya kan? Makanya Allah kasih akal tuh. Allah kasih akal supaya kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Lalu Allah kasih agama supaya apa? Supaya bisa meluruskan penilaian akal ketika salah memilih. Oke, kembali lagi. Jangan sampai justru Anda pulang dari sini, malah budaya-budaya sini yang Anda bawa di Indonesia. Ya, dengan kebebasannya, dengan gayanya, dan lain sebagainya. Karena di sini pemandangannya seperti ini udah biasa, akhirnya yang laki-laki juga lama-kelamaan misalkan, ini begini gayanya, saya kira paham lah ya, nggak usah saya jelaskan sampai detail. Akhirnya di Indonesia seperti itu, kita harus punya yang namanya jati diri bangsa harus melekat, teman-teman. Yang kedua, jati diri Anda sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu juga taruhannya. Oleh karena itu, keindonesiaan Anda harus terus melekat dan keimanan Anda atau keislaman Anda ini tidak boleh pudar begitu saja. Bagaimana untuk mempertahankan ini semua? Maka kita harus paham betul tentang apa? Tentang siapa kita dan mau kemana nantinya. Anda adalah mahasiswa. Yang namanya mahasiswa itu dunianya selalu selalu diliputi keilmuan, belajar. Artinya apa? Anda harus kuat di literasi. Apakah agama mendukung atau memfasilitasi atau ada semacam dorongan dari agama? Kemarin yang saya sampaikan di acara Nuzul Quran itu belum tuntas, teman-teman. Kalau teman-teman ada aplikasi Quran atau ada yang pegang Quran, silahkan dibuka Qurannya. Kita coba, kita gali nilai-nilai agama. Ini saya sampai jam berapa, Mbak? Ini baru masuk ke kajian ini, Mbak. Oh, nggak apa-apa Ustaz, sampai sekalian ini ngabuburit menuntut ilmu. Oh gitu. Baik. Tapi ini di tempat Ustaz berbuka jam berapa? Kalau kami di Thailand 18.29. Kalau di tempat Ustaz bagaimana? Di sini 18.30. Oh, udah sama berarti. Kami follow Ustaz aja. Ya kan saya sama-sama tinggal di Bangkok, Mbak. Oh iya, Ustaz. Maaf Ustaz. Ya, maaf. Kira Ustaz di Indonesia. Maaf Ustaz. Oke.
Mungkin gaya saya kayak gaya kurang kayak orang Bangkok kali ya. Jadi lupa kalau saya tinggal gimana? Oke, coba kita buka di surat Al-Alaq yang kemarin itu. Di surat Al-Alaq mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan teman-teman ayat yang ayat 5 pertama ini. Di situ ada perintah kita untuk kuat di literasi. Apa perintahnya? Iqra, yaitu membaca. Membaca baik dalam konteks tulisan maupun membaca dalam kontekstual. Artinya kita membaca lingkungan. Ya, karena ilmu ini kan bisa didapat dengan melihat, bisa didapat dengan mendengar, dan juga bisa didapat dengan membaca. Itu ilmu. Ini yang sama-sama mendukung kita untuk menguatkan literasi. Ketika ada perintah Iqra, itu adalah awal masuknya kita untuk menguasai atau belajar atau berilmu dengan cara membaca. Yang kedua, ada poin penting juga, yaitu allama bil qalam, menulis. Karena kita nggak mungkin, Mbak, Mas, kita bisa baca tapi tidak ada tulisannya. Itu udah satu paket. Kalau kita baca pasti ada tulisan. Kalau kita bisa nulis ya pasti bisa baca. Idealnya orang membaca itu bisa menulis. Kenapa? Karena karena gagasan-gagasan besar itu bisa kita dapatkan dari membaca. Dan gagasan-gagasan kita itu bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya, Anda punya mimpi apa untuk merubah sebuah bangsa, untuk merubah sebuah keadaan, itu bisa dengan tulisan. Jangan remehkan yang namanya kolam. Kolam ini kan pena. Yang dimaksud adalah tulisan. Sebuah negara atau komunitas misalkan, atau bangsa, itu bisa berubah hanya dengan bermodalkan tulisan. Maka ini luar biasa, sangat dahsyat. Maka kita harus kuat di literasi yang namanya membaca dan yang namanya menulis. Sekarang, ini adalah ayat yang pertama kali turun untuk umat manusia yang dibawa risalah oleh Nabi Muhammad. Perintahnya untuk membaca dulu, bukan untuk ibadah dulu, bukan untuk yang lain-lain. Kita lihat sejarah kehidupan manusia awal. Coba kita cek, seingat saya di surat Al-Baqarah ya. Kita cek, nanti kita korelasikan. Kita buka di surat Al-Baqarah di ayat ke-30 yang pegang. Saya berharap teman-teman yang ikut kajian ini bukalah Qur'annya supaya nanti mohon maaf saya tidak pakai ini ya, tidak pakai apa namanya slide karena memang belum saya siapkan juga. Ya, karena ini kita obrolan diskusi, jadi Anda boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Oke. Kita temukan di surat Al-Baqarah ayat 30 itu apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengumumkan kepada segenap makhluknya dari kalangan malaikat bahwa Allah akan menciptakan satu jenis makhluk yang belum pernah ada sebelumnya yang disebut dengan insan, yang disebut dengan manusia. Karena asalnya dari tanah. Ketika Allah umumkan, setelah manusia ini jadi, tahap apa yang Allah lakukan untuk manusia? Apakah ngasih makan, atau memberi kedudukan, atau memberi pasangan, atau apa? Kita lihat di ayat 31-nya. Setelah Allah umumkan penciptaan manusia, ternyata Allah
ajarkan ilmu pengetahuan. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Tuh. Setelah manusia ini jadi, Allah nggak ngasih makan dulu. Allah nggak ngasih kedudukan dulu. Allah nggak ngasih pasangan dulu. Tetapi apa? Allah bekali Nabi Adam ini dengan ilmu pengetahuan dulu. Berarti fitrah manusia setelah lahir itu adalah ilmu, itu adalah belajar. Maka kalau kita jadi mahasiswa, lalu tidak mau belajar, berarti kita ini keluar dari fitrah, dua fitrah. Fitrah manusia dan fitrah mahasiswa. Sepakat? Ya, nanti yang nggak sepakat nanti kita silakan. Saya lebih suka Anda menyanggah ya. Ya. Tapi yang ilmiah tentunya. Jadi ketika Anda mahasiswa, fitrahnya itu belajar. Dan manusia itu fitrahnya adalah belajar. Maka kalau ada orang yang berat untuk belajar, dia keluar dari fitrah yang sesungguhnya fitrah manusia, yaitu harus berilmu. Perhatikan di ayat 31 itu, wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Kalau nanti mau ke kajian tafsirnya, it's okay. Ya. Ini mau menggunakan kitab tafsir apapun akan sama. Nilai-nilai yang akan kita dapati bahwa setelah Allah ciptakan dan hidupkan manusia, Nabi Adam ini Allah ajarkan. Kemudian apa? Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Setelah Allah ajarkan, Allah kasih ilmu Nabi Adam diperintahkan untuk mengajarkan kembali. Berarti apa? Setelah kita membaca, kita harus menulis. Setelah kita belajar, kita harus nyampaikan. Setelah Anda mendapatkan ilmu pengetahuan dari sini, maka tugas selanjutnya Anda harus ajarkan, Anda harus kembangkan di Indonesia. Kecuali kalau Anda punya mental pengecut. Nah, takut hidup susah di negara sendiri. Nah, akhirnya apa? Kerja di sini aja lah, enak dan seterusnya. Kecuali kalau mentalnya mental seperti itu. Ya. Oke. Jadi di ayat 30 berapa? 31 dan sampai 32 dan sampai 33, qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. Manusia itu punya kemampuan untuk mempresentasikan, Pak. Itu dari awal, fitrahnya. Jadi setelah menerima ilmu, dia bisa untuk mempresentasikan ilmunya. Udah clear? Allah udah ciptakan manusia, Allah udah ajarkan manusia dengan ilmu pengetahuan, dan Allah juga udah perintahkan manusia untuk mengajarkan. Lalu apa? Baru Allah berikan apa? Silahkan dicek di ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Allah kasih kedudukan. Allah kasih kehormatan. Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis yang ada di dalamnya pada saat itu untuk apa? Untuk memberikan penghormatan dalam bentuk sujud penghormatan. Ini kedudukan, Mbak. Allah berikan kedudukan kepada manusia, kehormatan kepada manusia. Kenapa? Karena Allah sudah bekali dengan ilmu pengetahuan tadi. Jadi urutannya itu ya. Setelah kita berilmu, semestinya kemuliaan dari ilmu itu yang akan kita dapati, bukan kehinaan. Nanti kita korelasikan dengan yang ada di surat Al-Alaq. Karena ini sama-sama, ini sejarah manusia dan itu adalah sejarah wahyu atau sejarah Al-Quran pertama kali. Apakah ada benturan antara sejarah manusia dengan sejarah turunnya Al-Quran pertama kali? Ada benturan atau tidak? Kalau ada, berarti orisinilitasnya dipertanyakan. Tapi nyatanya memiliki keterkaitan yang kuat sekali. Ya kan? Oke. Setelah mendapatkan kedudukan, setelah dikasih ilmu, diperintahkan untuk mengajarkannya, lalu mendapatkan kewibawaan, mendapatkan kehormatan, kedudukan. Mas, orang kalau sudah punya ilmu, sudah bisa mengajarkan ilmu, kira-kira kalau bukan kehormatan dapat apa coba?
udah pasti itu kehormatan akan didapat. Iya kan? Nah, berikutnya apa? Berikutnya lihat. Wa qulna ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Berikutnya Allah berikan kedudukan, tempat tinggal, dan Allah berikan pasangan. Jadi fitrah manusia itu berilmu dulu baru kawin. Bukan kawin dulu baru belajar. Ya. Kenapa? Karena ilmu untuk mendewasakan. Kalau kita menikah belum cukup ilmunya, yang ada adalah tingkat perceraian akan tinggi nantinya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan Anda para jomblo-jomblo di sini, banyak ada ikatan jomblo di sini. Ada tak? Ya. Kalau Anda sudah belajar di kampus, itu sudah dapat lisensi untuk menikah lah. Ya, karena Anda sudah punya ilmu. Walaupun misalkan baru satu buku yang Anda hatamkan. Ya, judulnya yang penting sudah belajar lah. Itu ya urutannya ya. Allah ciptakan manusia, kemudian Allah bekali dengan ilmu, Allah perintahkan untuk mengajarkannya, dan Allah berikan kedudukannya, dan Allah berikan pula pasangan hidupnya. Coba, kesempurnaan nikmat mana yang harus kita dustakan di hadapan Allah ini? Orang Mbak kalau sudah dapat ilmu, kalau sudah dapat nama, sudah dapat jabatan, sudah dapat kehormatan, ya itu yang namanya duit dengan sendirinya yang ikut, yang namanya materi dengan sendirinya yang ikut. Kalau itu sudah melekat, perempuan mana coba? Ya, yang tidak akan, yang menolak. Nah, iya kan? Laki-laki mana kalau misalkan ada seorang perempuan begitu smartnya, ilmunya luar biasa, jadi barang rebutan, Pak. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau jadi barang rebutan, barang yang mahal, ini tahapannya. Jangan berpikir nanti saya laku enggak ya. Oke. Sampai sini paham yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini? Oke, sekarang kita pindah lagi di surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5 tadi. Sudah ketemu surat Al-Alaqnya, teman-teman? Ini kalau misalkan ada yang mau bertanya, ada yang mau menyanggah, ada yang mau nambahin, ada yang mau, Pak, saya nggak setuju dengan yang Bapak sampaikan. Ini boleh ya. Jadi biar nggak tegang ini. Ini kalau tegang terus nanti urat-uratnya jadi kaku. Surat Al-Alaq. Oke, perhatikan. Ini ayat yang pertama kali turun nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Selesai. Perintah untuk membaca, perintah untuk menguatkan literasi membaca. Sepakat ya? Sepakat nggak nih isinya? Oke. Iqra wa rabbukal akram. Kamu baca, Tuhanmu lebih mulia. Artinya apa? Di sana ada makna tersurat. Bahwa kalau kamu baca, kamu berilmu, kemuliaan nanti yang akan kamu dapat. Kedudukan di mata manusia. Allah maha mulia. Allah pun memuliakan orang-orang berilmu. Sama enggak dengan di awal, Pak, dalam surat Al-Baqarah? Orang kalau udah berilmu itu pasti mendapatkan akram. Apa di situ artinya akram? Allah Rabbukal akram, Tuhanmu lebih mulia. Artinya apa? Kalau kamu membaca, kemuliaan dari Tuhanmu itu akan diberikan kepada kamu. Jadi kamu ikut mulia. Mulianya kenapa? Mulianya karena kamu punya ilmu. Dari mana? Dari membaca tadi. Clear sampai sini? Berikutnya apa? Alladzi 'allama bil qalam. Kemuliaan juga didapat dengan yang sudah mengajarkan bil qalam, dengan pena. Pena ini maksudnya adalah kita mengamalkan, mengajarkan, ya, mentransfer ilmu karena qalam, menulis. Alamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia sesuatu yang tadinya tidak tahu. Sama ya, senada ya. Oke, sekarang kalau misalkan ilmu manusia ilmu sudah ada, mengajarkan sudah, kedudukan sudah punya.
Berarti ini kan di puncak kemuliaan nih. Apakah hidupnya akan lurus-lurus saja? Kita perhatikan di ayat berikutnya. Di ayat yang ke-6. Kalla innal insana layat go. Sayang sekali manusia itu suka lebay, suka melampaui batas. Suka sombong. Nah, ini penyakitnya orang berilmu. Ini saya lulusan Thailand loh, ini saya lulusan Bangkok, ini saya bla 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 bla. Padahal belum ada karyanya sama sekali. Ya. Jadi manusia suka lupa diri kalau sudah ada di atas. Padahal teori yang namanya kehidupan ini watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya kehidupan itu seperti Anda sebagai pentil di roda. Yang namanya pentil itu nggak mungkin dibawa terus. Apa? Dia akan berputar, naik turun, naik turun. Nah, bagaimana? Ketika Anda posisi di bawah tidak merendahkan diri Anda sendiri, ketika posisi Anda di atas tidak membanggakan diri Anda sendiri. Karena kita kalau mau mencari prestis, ya, mencari nilai, mencari pengakuan dari manusia, tidak akan pernah dapat, Mbak. Capek. Kalau kamu misalkan ingin dianggap, ingin dihormati oleh. Kenapa? Goyatun ridonas, goyatun latudrak. Mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan adalah orang kira-kira senang semua ke kita. Itu nggak bisa. Rasulullah saja yang benci banyak. Itu Nabi loh. Bagaimana dengan kita? Siapalah kita? Iya kan? Oke, jadi jangan pernah mengejar impian yang tidak akan pernah tercapai. Yaitu apa? Penghargaan, pengharapan, penghormatan dari manusia. Kita natural aja lah. Ya, kalau dengan ilmu nanti akan mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Itu pemberian dari Allah gitu loh. Oke. Allah ngasih isyarat di sini. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Kapan manusia menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi berlebihan itu ar-ra'ahu stagna, ketika dia menilai dirinya sudah berkecukupan. Paham ya? Lalu diingatkan oleh Allah di sini, inna ila rabbikar ruj'a. Hai manusia yang sombong. Hai manusia yang merasa paling besar, paling hebat dan lain sebagainya. Ingat, akhir dari semua ini adalah ruj'a. Kembali kepada Tuhanmu, yaitu kematian. Anda yang berada di posisinya di top, Anda yang menjadi posisinya memiliki jabatan yang tertinggi dan sebagainya, ingat. Jangan sampai karena merasa sudah paling atas, kesombongan kamu melampaui hakikat kamu yang sebenarnya. Kamu adalah manusia yang terbuat dari tanah. Tidak boleh melangit. Kenapa? Karena kamu akan balik lagi ke tanah. Inna ila rabbika ruj'a. Kamu akan berakhir dengan kematian. Tidak ada manfaatnya Anda sombong gitu loh. Ini godaan orang berilmu, ini godaan orang kalau sudah di atas. Coba kita cek balik lagi ke surat Al-Baqarah. Apakah ada godaannya atau tidak ada? Mudah-mudahan teman-teman ngerti terjemahannya ya. Nanti kalau setelah ini masih masih belum jelas, nanti baca aja terjemahannya. Kita perhatikan. Tadi sampai ayat berapa? Ayat 35 ya. Sekarang ayat 36. Ini Al-Baqarah, yang Al-Baqarah. Perhatikan. Pada saat Allah sudah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah mengajari ilmu pengetahuan, Allah sudah memerintahkan Nabi Adam untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, lalu Allah berikan kedudukan dengan cara Allah perintahkan kepada para malaikat memberikan penghormatan. Kemudian Allah berikan tempat tinggal yang layak dan pasangannya. Berarti ini sudah mapan, di atas kemapanan. Apakah ada godaan? Kita lihat. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Tuh. Lalu setan berusaha untuk menggelincirkan. Pertanyaannya Mbak, Mas, orang kalau orang tergelincir itu posisinya lagi berdiri, duduk atau tiduran? Kalau tergelincir? Berdiri. Berdiri. Berdiri adalah posisi tertinggi dari tubuh manusia. Ada nggak
di atas berdiri. Loncat? Enggak kan? Tabiat kita badan tertinggi, posisi sedang berdiri. Artinya manusia pada saat berdiri dia sedang mencapai kesempurnaan tegaknya badan. Paham ya? Tegaknya badan saja digunakan oleh setan dengan azallahuma. Allah memakai, setan menggoda manusia itu azallahuma, menggelincirkan. Coba cek terjemahannya. Menggelincirkan. Apa menggelincirkan? Kepleset ya? Biar jatuh. Orang duduk nggak mungkin, Mbak. Orang duduk nggak mungkin jatuh. Nggak mungkin. Anda duduk terkilir itu nggak mungkin. Kepleset itu nggak mungkin. Orang duduk. Ya, kenapa? Karena tumpuannya ada di pantat. Apalagi kalau misalkan Anda tidur tergelincir. Wah, itu nggak mungkin sekali itu. Oh, saya tergelincir. Lagi apa kamu? Lagi tiduran. Enggak. Nah, mana ada? Karena yang namanya tergelincir itu tumpuannya adalah kaki, dan ketika kaki berdiri berarti posisi tubuh kita sedang tegak, sedang berdiri. Ini adalah isyarat alam kepada kita bahwa kalau sudah ada di puncak itu ada usaha-usaha dari setan untuk menjatuhkannya. Oleh sebab itu, apakah Anda bisa mempertahankan kemuliaan ini dengan rasa syukur, atau justru Anda menjatuhkan diri Anda dengan kesombongan? Gitu ya. Maka kalau mau mengharumkan nama bangsa, mau mengharumkan nama agama, nilai dan norma-norma bangsa dan nilai dan norma-norma agama, Anda tidak boleh keluar dari diri Anda. Kenapa? Sejatinya Pancasila kita, undang-undang kita, itu selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada kebencian, ada hasad, yang membentur-benturkan antara agama dengan prinsip-prinsip atau dengan dasar-dasar negara. Kita lihat nih, Mbak. Dasar negara kita apa? Pancasila, isinya ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya sebenarnya ini, agama mana yang menganut keesaan Tuhan? Itu surat Al-Ikhlas, Pak. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ini memakai kata ahad, bukan kata wahid atau kata awal, tidak. Ahad. Ahad itu enggak ada, tidak ada setelah ahad itu bilangan berikutnya. Artinya apa, Mbak? Itu agama Islami banget gitu loh. Agamis banget. Dasar Pancasila. Hanya kitanya saja ya terbawa, termakan, atau dicekokin terus dengan informasi-informasi yang bersifat menyalurkan kebencian, kekecewaan individu atau kekecewaan kelompok, lalu dibuat narasi, lalu dikirimkan untuk menyudutkan pemerintah, untuk menyudutkan kelompok tertentu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ribut atas nama agama. Dan itu keliru. Agama hadir bukan untuk dijadikan sebagai alat pertikaian di tengah-tengah manusia. Agama hadir, Islam hadir sesuai dengan namanya salam, Islam. Itu untuk mendamaikan, untuk menyejukkan hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat, Mbak. Rasulullah ketika kehadiran beliau di Mekah tidak diterima. Itu kan masih tahapan menguatkan ideologi ya. Karena di Mekah sudah terlalu kuat doktrin tentang Tuhan yang mereka miliki. Buat patung dari batu, ditaruh di dalam dan di luar sekitar Ka'bah, jumlahnya lebih dari 300 sekian. Masing-masing suku memiliki Tuhannya. Itu sudah melekat. Doktrinnya ini. Orang-orang terdahulunya udah sangat kuat. Ketika Nabi hadir dengan membawa ajaran Islam dengan ideologi yang bukan baru sebenarnya, memperkenalkan atau mengembalikan kemurnian ajaran-ajaran yang sebelumnya, ajaran-ajaran tauhid nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya,
itu ditolak. Maka Nabi tidak putus asa begitu saja melalui perintah untuk apa? Untuk berhijrah. Kita lihat sejarahnya ketika posisi Nabi di Madinah. Di sana ada umat Yahudi, di sana ada umat Nasrani, di sana ada umat Majusi, di sana ada bangsa Persia, di sana juga ada bangsa Romo dan lain sebagainya. Itu campur jadi satu. Ketika di Madinah sudah memiliki kekuatan ideologi, apa yang dilakukan di Madinah? Yang dilakukan di Madinah adalah membangun tatanan kehidupan sosial, politik, budaya yang begitu kuat. Ya kan? Ada toleransi dan lain sebagainya. Maka ada istilah piagam Madinah dan lain sebagainya. Peperangan terjadi itu di Madinah. Dan peperangan terjadi itu di sekitar kota Madinah, artinya apa? Artinya apa? Nabi dan para sahabat itu diserang atau menyerang. Sementara musuh-musuhnya dari Mekah. Diserang atau menyerang? Diserang. Ya. Semuanya ada, peperangannya ada di sekitar Madinah. Di luar kota Madinah. Artinya apa? Strategi perang dan lain sebagainya, ya mulai dari militer, semuanya ditata oleh Rasulullah. Apakah di dalam Madinah terjadi kekisruhan? Justru apa? Saling berdampingan hidupnya. Gitu loh. Bahkan ada yang memonopoli sumur saja. Ya, sampai-sampai dibeli separuh-separuh sehari untuk umat Islam, sehari untuk dijual oleh pemiliknya yang pada akhirnya kebeli. Ini kan saking dekatnya hubungan Muslim dengan non-Muslim pada saat itu yang sama-sama tinggal di Madinah. Artinya apa? Nabi memberikan pesan, jadilah seorang Muslim penggerak. Jadilah seorang Muslim yang bisa merekatkan, jadilah seorang Muslim yang bisa menyejukkan. Walaupun masyarakat Madinah dengan latar belakang kebangsaan mereka, agama mereka, tidak diusir Islam. Malah apa? Disatukan, ya, dikuatkan, ada piagam Madinah, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan ada orang yang mengatasnamakan agama terus berbuat kerusakan, berbuat kekerasan, kekasaran dan lain sebagainya, bahkan sampai perang atas nama agama, ini tentu perlu kita luruskan. Ya, karena ada kaidah-kaidah sendiri kapan harus berperang dan lain sebagainya. Quran sudah jelas. Mohon maaf, ini sebagai penutup ini. Karena Anda sebagai mahasiswa, jadi Anda harus kuat di literasi supaya Anda tidak mudah terkecoh atau tidak mudah digiring ke pemikirannya. Paham ya maksud saya? Ada broadcast yang hoak-hoak, misalkan yang hoax-hoax itu. Dengan mudahnya kamu ikut ngirimkan juga. Ah, ini gimana mahasiswa ini nggak bisa nggak bisa mencerna dengan baik. Jangan mudah seperti itu. Kalau misalkan terjadi chaos, keributan dan sebagainya, siapa yang rugi? Kita semua. Nah, keutuhan Indonesia dan masa depan Indonesia ada di tangan kalian sebagai generasi muda. Mungkin saya sudah mulai tua kayaknya. Oke, jadi cobalah berislam dengan gaya Islamnya orang-orang atau Islam fase di Madinah. Agama menjadi perekat, agama menjadi penguat, agama menjadi penyejuk dalam kehidupan sosial, politik, budaya, dan keanekaragaman masyarakat yang ada pada saat itu. Justru tidak menjadikan sebagai konflik. Di sini yang sebut agama menjadi apa itu istilah kerennya tuh problem apa soal gitu gimana? Solving. Saya orang Cirebon nggak bisa soalnya. Gimana Mas Rifki? Gimana? Problem solving. Apa namanya? Problem solving. Gitu. Apa itu maksudnya? Suatu masalah yang sedang dihadapi. Jadi kita Muslim ini jangan menjadi penyebab masalah, tetapi harus bisa menyelesaikan,
masyarakat sedang kesulitan ekonomi. Bagaimana teman-teman mahasiswa ini dengan literasi, dengan menulis, dengan apa? Bagaimana nih membangun ekonomi berangkat dari masjid, membangun ekonomi berangkat dari kampus, membangun apa dan lain sebagainya. Bisa enggak? Ini real, ini kehidupan real. Ya, kita jangan banyak berteori lah. Ya, karena teori itu tidak akan mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah makanan yang masuk. Ya, jadi begitu teman-teman. Kita harus menjadi muslim penggerak. Kita harus menjadi muslim penggerak sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita sejarah ketika Islam berada di fase Madinah. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mengatasnamakan agama dan lain sebagainya, menghalalkan darah, perang dan sebagainya, ini perlu kita luruskan kembali. Kita lihat contoh kecil ya Pak. Negara-negara yang saat ini sedang dilanda perang saudara. Mudah-mudahan Allah angkat musibah ini. Contoh Yaman. Iya kan? Apa yang direbutkan coba? Yang nembak musuhnya Allahu Akbar ketika nembak. Yang ditembak juga Allahu Akbar. Sama-sama Allahu Akbar. Ini ada masalah ini. Suriah. Ya kan? Sama. Negara-negara yang notabene adalah mayoritas banyak muslimnya yang lagi ini kan konflik. Kenapa? Karena tadi kita mudah digiring oleh kepentingan sebagian orang. Maka kita harus cerdas sedikit lah. Nggak usah banyak-banyak. Jangan sampai Indonesia itu ada orang-orang yang iseng untuk mengotak-atik keutuhan NKRI. Kita harus jadi penguat, kita harus menjadi perekat sesama anak bangsa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini udah lebih dari 13 menit ya. Kalau mau dibahas ini sangat banyak sekali karena berkenaan dengan tafsir juga. Itu saja ya Mbak yang bisa saya sampaikan. Mau langsung ditutup atau ada sesi diskusi atau apa? Ada sesi diskusi Ustaz. Ini kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, jangan menuntut saya untuk memaksa menjawab ya. Baiklah, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah sangat luar biasa ya memaparkan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang warga Indonesia dan bagaimana kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan identitas kita ketika kita berada di tempat kita belajar dan menuntut ilmu. Baiklah, bagi teman-teman di sini yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya, langsung dipersilakan untuk raise hand dan open kamera atau chat box. Nggak ada, alhamdulillah. Saya ya udah kepada saudara Rizky dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal Ustaz, saya Rifki. Jadi temanya di sini kan menitik beratkan pada mengharumkan nama bangsa dan agama gitu kan. Ketika kita posisi di luar negeri, nah di sini saya ada sedikit yang mau saya pertanyakan, mungkin dari sudut pandang agama gitu kan. Ketika kita studi di luar negeri, yang kita cari itu bidang keagamaan. Jadi kita kan merujuknya ke negara Timur Tengah gitu kan. Tapi kadangkala juga yang kayak filsafat ya atau teologi bisa kita temui, mungkin kalau nggak salah di Amerika juga ada yang buka studi keislaman gitu kan, bukan hanya di Timur Tengah. Nah, ketika si mahasiswa itu sudah belajar dan siap untuk dengan niatan tadi itu ya, tujuan akhir untuk kembali ke Indonesia gitu kan. Nah, tidak sedikit juga
akidah atau pola pikir terkait agama ini agak sedikit berbeda gitu kan. Nah itu kayaknya juga si mahasiswanya ini tidak menyadari akan hal itu. Terus udah sampai di Indonesia kok kayaknya masyarakat atau eh, eh, apa namanya tetangga sekitar itu kurang setuju dengan apa yang dibawanya itu, terutama dengan ilmu yang sudah dicari. Jadi biasanya yang dibutuhkan masyarakat itu kan kampung gitu kan, wawasan keagamaan gitu kan. Jadi tidak sedikit di kampung-kampung itu yang haus akan ajaran agama. Nah, cara menyikapinya seperti apa? Sebagai kita mahasiswa di luar negeri yang mengambil mata kuliah atau concern di bidang agama gitu. Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana, Mbak? Langsung dijawab aja, Ustaz. Oke. Jadi gini, Mas Rifki, agama ini ada ideologi, akidah, ada norma, yaitu syariah, ada nilai. Nilai itu apa yang dihasilkan atau apa yang ditampilkan dari norma tersebut. Ya. Ada negara yang muslimnya minoritas, tetapi kesehariannya mencerminkan nilai-nilai keislaman. Ada negara yang mayoritasnya adalah non-muslim, tetapi kehidupan tatanan sosialnya dari sudut yang lainnya, kebersihan misalkan. Jangan dari sudut pakaian ini cara pandangnya. Misalkan kebersihan. Banyak negara-negara yang begitu rapi, begitu bersih, yang sampah pun bisa dibilang tidak ada. Orang meludah itu betul-betul hati-hati. Dengan menggunakan tisu dimasukkan ke saku. Ini nilai Islam, Mbak. Ini nilai Islam. Tetapi adanya di mana? Di negara yang mayoritas bukan muslim. Budaya antri di Thailand ini saya lihat cukup bagus. Ya, itu nilai Islam, Mbak. Itu nilai Islam, Mas. Yang kita di Indonesia masih perlu pengaturan yang lebih ekstra, pengawasan lebih ekstra untuk mengantri ini. Mayoritasnya apa? Muslim. Artinya begini. Mas ya. Terkadang ilmu yang kita dapat di sini lalu ketika kita terapkan di Indonesia atau di kampung itu tidak bisa bercampur seperti minyak dengan air yang padahal sama-sama cairan. Iya kan? Berarti di sini harus ada titik temu. Harus ada titik temu di sini. Yang dari luar negeri juga harus memiliki pola pikir, pola pandang yang fleksibel, yang bisa menyesuaikan dengan budaya dan tradisi kampung. Maka kita temukan dakwahnya ulama-ulama dulu dalam hal ini yang kita kenal dengan Wali Songo, meskipun masih diperdebatkan, ada yang sepakat, ada nama wali, ada yang tidak dan sebagainya. It's okay lah, no problem istilah-istilah itu. Yang jelas perjuangan hasil dari perjuangan dakwah orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, kita menikmatinya dengan keberadaan Islam ini di Indonesia, iya kan? Entah itu namanya Wali Songo atau apa. Konon ada yang menggunakan media, kalau di Cirebon media tari jaran lumping. Jaran lumping itu kan ajaran yang lempeng. Ya. Ada dengan istilah-istilah wayang dan lain sebagainya. Kalau dalam ilmu pewayangan itu kan ada apa ya? Ada yang asli kisah Mahabharatanya dari India itu, ada yang
ada carangan, ada dua saya lupa ya. Kalau yang sudah dirubah ke Indonesia itu carangan. Jadi nama-nama tokoh-tokoh, contoh misalkan Yudhistira. Yudhistira ini kan Yudis ya. Yudis ini kan semacam undang-undang atau pengakuan. Itu kan simbolisasi dari syahadat. Nama tokoh yang lalu kita geser, orang-orang dulu hebatnya itu digeser dengan istilah Yudhistira. Ini syahadat. Makanya orang-orang yang pada saat itu berdakwah mengenalkan tentang Islam menggunakan sarana dakwahnya dengan tadi ya, dengan wayang. Konon ketika saya bertanya kepada orang-orang yang concern di sejarah masuknya Islam di Indonesia, itu untuk melihat wayang tiketnya cuma satu, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tokoh yang kedua kita kenal dengan Bima. Benar gak? Tokoh wayang itu ada Yudhistira, kemudian Bima ya, yang kedua ya. Tokohnya itu kan digambarkan dengan badan yang besar. Kalau ngomong seklek, ya, tidak ada diplomasi lagi Bima itu. Kita lihat Mahabharata ya. Ini simbol, ikon dari sholat. Sholat itu kan harus tegak, terbangun, berdiri, kokoh. Harus, karena itu tiang agama. Bacaannya pun itu sudah seklek. Tidak bisa kita negosiasi bacaan sholat itu. Gimana kalau Allahu Akbarnya kita ganti dengan Allahus Somad? Nggak bisa. Gimana Al-Fatihahnya kita ganti dengan Al-Ikhlas? Itu seklek. Harus begitu. Gerakannya gimana? Kita rubah saja. Nggak bisa. Ini dicerminkan oleh tokoh yang namanya Bima. Ternyata Bima ini singkatan. Ada kepanjangannya? Bima Satati. Dengan apa kamu datang kepadaku? Ini simbolisasi dari, itu kan artinya gitu, Bima itu dengan apa Satati kamu akan datang kepada siapa? Kepada Allah. Allah meminta pertama kali yang akan kita hisab, yang Allah hisab pertama kali dari manusia itu apa? As-shalah. Awwalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Jadi kita harus membawa sholat. Tokoh yang ketiga, Arjuna. Ya kan? Tokoh yang tampan, tapi kurus. Wajahnya bersinar, tapi kurus. Lembah lembut. Itu simbol dari puasa. Orang puasa itu lemah lembut, ya kan? Kemudian badannya juga nggak gemuk orang puasa itu. Ya kan? Karena puasa terus kan kurus tuh. Ya. Kemudian karena rajin ibadah, wajahnya juga bersinar. Itu simbol dari puasa. Arjuna itu ternyata itu kepanjangan dari apa? Arju jannatak. Aku berharap surgamu. Betul, orang kalau puasa yang disiapkan adalah pintu surga. Karena ada satu pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang puasa. Saya kira mas-mas, mbak-mbak di sini lebih pinter lah. Surga apa itu namanya? Ya, orang puasa udah disiapkan surganya. Tokoh yang ketiga dan tokoh yang keempat dan kelima apa? Tokoh kembar. Ya. Nakula dan Sadewa kalau nggak salah ya. Ini adalah kenapa kembar? Karena di dalam kedua orang ini saling melengkapi. Simbol dari apa? Dari zakat dan haji. Zakat pakai apa? Pakai duit. Haji pakai apa? Pakai duit. Sama-sama pakai materi. Makanya setipe. Gitu loh. Ya. Artinya apa? Ini adalah cara melunakkan, memperkenalkan ajaran Islam dengan kearifan budaya lokal yang ada pada saat itu. Itu udah luar biasa. Nah, ketika Anda belajar di negara tertentu, ya,
tentang filsafat dan sebagainya, mereka nggak minta itu. Karena mereka bukan lagi di kampus, mereka berada di dunia yang nyata. Kalau Anda berbicara tentang teologi, tentang apa, teori-teori ketuhanan dan lain sebagainya, kalau di kampus itu tempatnya. Kan ada ungkapan, setiap kata, setiap istilah ada tempat yang tepat. Dan setiap tempat ada kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Anda berbicara tentang teologi, tentang berpikir kritis dan lain sebagainya kepada masyarakat yang di kampung. Nggak akan ketemu. Jadi sebagai orang yang terdidik harus bisa menyesuaikan. Sehingga kata saya yang di awal, kita harus punya skill yang minimal. Minimal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nanti setelah kita pulang, kita sudah siap. Anda masyarakatnya misalkan masih klasik. Kalau ada yang meninggal, menghiburnya dengan cara kumpul-kumpul, ada doa-doa, minimal Anda tahu bagaimana cara doanya, dihafal doa apa saja. Ya. Gitu. Jangan sampai Anda tinggal di situ, tetapi Anda memisahkan diri. Oh ini bla bla dan seterusnya. Kita ini tidak bisa hidup tidak bermasyarakat. Oke? Kalau misalkan sudut pandang budaya menggunakan kacamata dan pisau analisisnya adalah akidah, wah nanti banyak yang berbenturan. Jadi mana wilayah sosial, mana wilayah syariah, mana wilayah akidah. Tinggal kalau ada yang berbenturan harus dicari benang merahnya agar tidak menimbulkan konflik. Mengerti Mas ya? Jawaban saya Mas ya. Walaupun ngalor ngidul barangkali itu butuh apa namanya? Ketenangan lah untuk memahaminya saya kira. Ketenangan dan kejernihan berpikir insya Allah. Saya kira cukup ya Mbak ya. Bisa kebayang satu jawaban itu 20 menit Mbak. Kalau misalnya 5 penanya kita sampai Isya. Saya harus siapkan terawih di sini. Itu aja Mbak ya. Oke kita close. Silakan Mbak. Mau doa atau mau apa ini tutupnya? Ya, gimana Saudara Rizky? Mudah-mudahan bisa ditangkap ya apa yang disampaikan Ustaz. Nanti bisa tanya personal mungkin kalau kurang puas jawabannya Ustaz. Silakan. Nomor saya selalu open kok untuk konsultasi. Termasuk masyarakat yang ada di sini juga ikut tahsin, baca Quran, setoran hafalan. Silakan. Bisa minta ke Ibu Tia ya. Kalau laki-laki kan Pak Nitya. Nah, kalau perempuan Bu Nitya. Ya. Ya, Mas ya. Minta ke panitia kalau panitianya laki-laki. Kalau perempuan apa, Mas? Bu Nitya. Ah, Bu Nitya. Oke, kalau Mbak ini Mbak Neni berarti Mbak Nitya. Oke, Ustaz. Oke, Mbak. Cukup saya kira. Syukran Ustaz, mungkin bisa dibimbing doa dan nanti setelah doa mohon teman-teman yang bersedia on cam untuk buka kita sesi dokumentasi. Minta Fadol Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Fatihah. Harapannya melalui Al-Fatihah ini keinginan, kebutuhan dari apa yang kita mintakan kepada Allah terkabul, terutama untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita Indonesia, mudah-mudahan cepat pulih dari dampak corona ini dan dibukakan hati para pemimpinnya, para penguasanya untuk lebih mengedepankan kemaslahatan bangsa daripada mengedepankan kemaslahatan individu maupun kelompok ataupun golongan. Ala hadini ya salih al-Fatihah. Baik, terima kasih. Itu saja, Pak.